Baik, saya akan sedikit, sedikit pandangan mengenai IHSG berdasarkan perkembangan terakhir minggu yang lalu. Seperti biasanya saya meninjau lagi jangka pendek sementara ini. Ya. Jangka pendek merupakan sistem saya atau cara saya selalu saya melihatnya dengan melihat Ichimoku chart. Karena dengan Ichimoku chart ini, saya dengan mudah mengambil kesimpulan hanya dari satu gambar saja. Di sini kita melihat bahwa baik Ichimoku maupun yang lain-lainnya menandakan bahwa dalam jangka pendek ini IHSG masih bullish. Ya. Tapi bullish dalam sifat konsolidatif. Kita seperti melihat di kotak ini sangat konsolidatif sekali, akan tetapi letaknya masih di atas awan kuning. Ichimoku mengatakan bahwa jika price berada di atas awan kuning, maka dia bullish. Sedangkan kalau di dalam warna merah atau hijau ini di dalam awan kuning, maka dia tidak memberikan decision apa saja, baik bullish maupun bearish. Sedangkan di bawah awan ini, kita lihat di sini kita tunjukkan awannya. Saya coba pakai annotate dulu. Jika berada di sini, seperti halnya beberapa bulan yang lalu, IHSG berada dalam keadaan bullish. Sedangkan kalau di atas awan ini, dan sekarang adalah dia berada di atas, dia dalam keadaan bullish. Akan tetapi sifatnya konsolidatif, ya. Jadi harus kita tunggu apakah dia akan terbang ke atas atau menuju ke atas atau menuju ke bawah. Kan tadi jelas-jelas di sini kotak ini menunjukkan bahwa IHSG sedang konsolidatif. Demikian juga MACD sangat konsolidatif, tidak menunjukkan pergerakan yang trending. Ini salah satu cara saya dengan mudah mengambil kesimpulan keadaan IHSG at a glance dengan hanya sekilas saja. Inilah keunggulan technical analysis, bahwa jika kita telah mengetahui bahwa dalam hanya sekilas kita bisa menentukan apakah saham maupun IHSG dalam keadaan bullish atau bearish atau konsolidatif. Dengan sendirinya kita dengan mudah mengambil taktik dan strategi, karena taktik di bullish, taktik di konsolidatif maupun taktik di bearish sangat berbeda. Untuk bullish, buy boleh, akan tetapi jika konsolidatif, dengan sendirinya harus kita pikir-pikir. Kita harus melihat trading range-nya. Trading range-nya adalah jarak antara garis rectangle di atas ini dengan rectangle di bawah. Ini akan merupakan support, dan ini akan merupakan resistance, ini resistance, dan ini adalah trading range-nya. Jadi kalau saya melihat trading range, kalau kita umpamakan bahwa IHSG ini saham, trading range-nya adalah cukup menunjukkan tradable, istilahnya dapat diperdagangkan. Kita melihat dalam jangka pendek ini, candlestick mengatakan bahwa dia kemungkinan besar akan naik. Ya, kemungkinan besar akan naik, tetapi saya katakan ini pakai disclaimer ya, kemungkinan besar akan naik. Apalagi kita lihat juga minggu yang lalu Dow ditutup positif. Ada hal-hal yang mendukung bahwa kemungkinan IHSG besok akan naik. Baik, kita melihat seperti halnya, saya selalu memberikan juga pandangan mengenai IHSG ini dari sudut pandang Elliott Wave. Elliott Wave yang saya miliki, yang saya sudah tidak usah mencari-cari dengan sendiri, akan tetapi cukup menggunakan advisor saya, yaitu Elliott Wave Prognosis.
apa yang dikatakan prognosis? Elliott West mengatakan bahwa IHSG masih tetap bullish. Ini diperlihatkan dengan seluruh time frame. Di sini trennya menunjukkan up, minor trend, intermediate maupun primary, semuanya positif. Kalau tiga-tiganya positif, ini mengatakan bahwa trennya adalah kuat ke atas. Lalu targetnya di mana? Kita bisa lihat Elliott Wave biasanya menghitung target berdasarkan Fibonacci retracement, berdasarkan garis-garis Fibonacci. Garis Fibonacci ini seperti kita janjikan, kita akan mengadakan pelatihan khusus untuk Fibonacci pada jarak waktu yang tidak terlalu lama lagi. Lalu berapa targetnya? Kita melihat bahwa di sini diterangkan oleh Elliott Wave Prognosis bahwa target berdasarkan menggunakan Fibonacci di sini tertulis. Berapa targetnya? Targetnya adalah 5415 ya. 5415. Akan tetapi semuanya dengan sendiri kembali saya katakan ini ada disclaimer-nya bahwa meskipun Elliott Wave mengatakan akan 5415, kita sebagai investor maupun trader harus tetap bersiap-siap jika ternyata apa yang diprediksi baik oleh Elliott Wave maupun alat-alat prediksi atau antisipatif lainnya mengatakan trending misalnya berapapun, bisa saja karena keadaan yang tidak terduga, keadaan tidak sesuai dengan apa sasaran atau target-target yang ditentukan oleh Elliott. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa dari sini ke sini trending up, akan tetapi seperti kita lihat tadi di sini, dia di minggu-minggu terakhir sangat konsolidatif ya, sangat konsolidatif. Dia tertahan di garis resisten sesuai yang diterangkan oleh Pak Arya dulu bahwa garis resisten itu adalah related kepada gap yang terjadi di sini. Ya, dia baru mengisi gapnya saja, belum menembus gap ke atas. Ya. Jadi ini berkali-kali bahwa menurut Pak Arya target mengisi gap yang berada di sini, kita lihat ada gap di sini, belum tertembus ke angka berikutnya. Angka berikutnya mungkin akan di daerah sini. Ya. Nanti kita bisa juga menghitungnya dengan apa yang dinamakan dengan Fibonacci extension. Baik, nah, ini untuk investor nih, karena tiga-tiganya tadi mengatakan tren menentukan positif, ini mengatakan bahwa trennya cukup kuat ya. Very positive signal, strong positive signal, karena tiga tren yang tadi dikatakan baik minor, intermediate maupun primary semuanya hijau dan uptrend. Sinyal ini berlaku pada long term investors. Jadi jangan para trader karena Elliott Wave mengatakan akan mencapai 30%, langsung pada beli ya. Jangan, karena ini berlaku untuk long term investor. Dan harus diketahui bahwa dalam perjalanannya menuju 30% ini, dia tetap dengan dirinya akan fluktuatif. Ya. Target seperti dikatakan tadi adalah 400. Demikian saya kira ulasan saya mengenai IHSG. Jadi dengan disclaimer saya bisa mengatakan bahwa ditinjau dari apa-apa yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar IHSG besok akan positif, ya. Akan tetapi juga ada disclaimer. Positifnya IHSG di hari besok, ya, didukung oleh
positifnya Dow pada hari Jumat yang lalu. Akan tetapi alangkah baiknya saya tidak melihat Dow Futures ya pada hari ini. Kita akan melihat nanti pagi-pagi ya bagaimana Dow Futures berkembang waktu setelah pembukaan. Dengan sendirinya Anda harus semuanya melihat ya. Baik, terima kasih. Demikian ulasan singkat dari saya sebagai pembuka dari ulasan pasar pada malam ini. Selanjutnya seperti biasanya screen saya akan berikan kepada Pak Arya Santoso, dan selanjutnya nanti setelah Pak Arya Santoso saya akan berikan kepada Pak Angelo. Untuk diketahui, saya mohon sekali lagi bahwa pertanyaan-pertanyaan mengenai saham ya, tolong setiap orang jangan lebih dari satu saham lah, cukup satu saham. Dan jika saham sudah yang dibahas sebelumnya, maka mungkin Pak Angelo tidak akan membahas saham tersebut meskipun ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya pada saham yang sama. Baik, terima kasih. Saya akan stop share saya dan saya alihkan kepada Pak Arya untuk memberikan ulasannya. Pak Arya, dipersilakan. Baik, terima kasih Eyang. Saya izin untuk mulai share screen saya. Semoga bisa terlihat dengan cukup baik. Bisa kelihatan? Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, para anggota Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia dan teman-teman yang sudah bergabung hari ini di ulasan mingguan 2 Agustus tahun 2020. Cukup menarik bahwa hari ini saya akan sedikit update mengenai COVID-19 di beberapa negara. Sebagaimana kita tahu, ini termasuk satu sentimen yang cukup mempengaruhi dari pemulihan ekonomi di berbagai belahan dunia. Jadi ada beberapa hal yang menjadi sentimen global, regional maupun di domestik, termasuk dari ketegangan geopolitik dan juga bagaimana pemotongan suku bunga di Indonesia, kemudian laporan keuangan di kuartal 2 yaitu di semester 1 dan prospek ke depan di kuartal 3 dan kuartal 4. Tetapi yang kita agak lupakan mungkin karena udah seperti jadi biasa begitu, kemudian kita agak mengabaikan ya, jadi pemulihan dari pandemik ini. Jadi saya ajak kawan-kawan bisa sekali lagi hari ini sedikit cerita mengenai perkembangan yang ada di status pandemik di beberapa negara, karena ternyata tidak sama ya. Jadi statusnya, perkembangannya itu tidak sama. Saya coba mengajak sedikit kita cerita-cerita dan melihat secara visual data yang sudah terpetakan berdasarkan statistik yang diambil di berbagai negara yang terus diupdate, yang sampai sekarang masih datanya terus diinput dan kita bisa melihat karakter yang berlainan di negara-negara yang berbeda. Saya akan mulai dari satu negara besar yang memberikan sentimen cukup kuat terhadap perkembangan di regional global ya. Jadi kalau sentimen global ya, kita melihat waktu itu memang peningkatan paling pesat adalah di bulan Maret dan kemudian cenderung ada pengendalian dan sampai bulan Juni, bahkan awal Juni itu terlihat sepertinya cukup terkendali dengan baik ya. Tetapi yang kemudian kita mungkin lupa untuk update bahwa ketika memasuki akhir Juni sampai dengan sekarang itu rupanya udah agak berbeda ya kondisinya. Kita melihat di sini bahwa ada peningkatan yang sampai sekarang ya, walaupun di sini ada sedikit perlambatan, tapi kelihatan ini memang bentuknya kalau dikatakan sebagai second wave, sini sudah lebih tinggi dibandingkan puncak di bulan Maret ya, bahkan Maret atau April ya, puncak yang sebelumnya itu ada di kisaran-kisaran itu di sini ya. Tapi kemudian sekarang membentuk satu puncak yang baru yang lebih tinggi, dan bisa saja ini belum topnya, masih mungkin ada perkembangan lanjutan yang kita tidak bisa perkirakan. Dan yang menarik adalah kita melihat juga selain daily new cases adalah ini satu kasus baru harian ya. Kita juga melihat bahwa tingkat kematian yang terjadi. Nah, di sini yang menarik adalah memang puncak tingkat kematian itu terjadi di kisaran bulan April ya, sampai pertengahan atau sampai akhir April di sini. Nah, walaupun sekarang terjadi daily new cases yang baru, tetapi puncak
tingkat kematian hariannya itu tidak lebih tinggi dibandingkan yang terjadi di wave sebelumnya. Jadi waktu di wave pertama itu kelihatannya cara penanganan kasus masih belum bisa dikendalikan dengan baik. Berbeda dengan sekarang, walaupun daily new casesnya itu lebih tinggi, tetapi tingkat kematiannya lebih rendah. Ya, di sini adalah kita melihat bisa ambil kesimpulan bahwa walaupun daily new casesnya lebih tinggi, tetapi tingkat kematiannya cukup terkendali. Kemudian kita lihat di negara lain yang kelihatannya waktu itu juga tidak bisa dikendalikan dengan baik, itu adalah di Italia. Jadi di Italia sempat perkembangannya sangat tinggi sekali, kemudian melandai. Yang menarik adalah satu karakter yang berbeda, sampai sekarang daily new casesnya sangat terkendali dan tidak terjadi gelombang kedua di Italia. Ya, dan kita perhatikan dari sisi tingkat kematian hariannya juga terjadi selaras dengan daily new cases. Jadi puncak wave pertamanya itu terjadi di kisaran sampai akhir Maret ya, sampai akhir Maret, kemudian turun ya, death rate-nya sampai sekarang juga cukup terkendali dengan baik. Jadi waktu itu sempat Italia diberitakan bahwa salah satu negara yang sangat sulit untuk dikendalikan dan perkembangan sangat pesat. Mungkin saja mereka di situ terjadi herd immunity ataupun cara penanganan yang lain, tetapi di sini data menunjukkan bahwa sampai sekarang di Italia itu dari sisi perkembangan kasus baru hariannya itu tidak terjadi lonjakan, tidak terjadi ledakan baru, bahkan tingkat data kematiannya juga sangat terkendali di Italia. Di sini kita bisa membandingkan bahwa di dua negara ini terjadi satu karakter yang berbeda. Nah, kemudian kita cerita ke Asia Pasifik. Di sini ada Australia. Australia ini mirip seperti Amerika bahwa terjadi puncak yang lebih tinggi. Cuma yang berbeda karakternya adalah di Australia sempat terjadi wave 1 yang selesai ya. Jadi bisa dikatakan ketika terjadi puncak daily new cases di bulan Maret, tetapi kemudian wave ini selesai di kisaran bulan Juni, yaitu hampir tidak ada lagi daily new cases, sangat tidak signifikan. Tetapi memasuki akhir Juni kemudian mulai meningkat lagi dan bahkan sampai sekarang itu membentuk puncak yang lebih tinggi. Nah, kemudian ini karakternya juga malah selaras ya dengan pertumbuhan daily new cases. Ternyata tingkat kematian hariannya juga membuat puncak yang lebih tinggi, di mana waktu bulan April itu terjadi puncak, dan sekarang di bulan Agustus ini boleh dikatakan sejak Juli ya, peningkatan ini sangat signifikan. Jadi nanti jangan heran ketika di Australia ada yang dikatakan second hit atau pukulan kedua, kemudian mungkin terjadi lagi lockdown atau pembatasan, itu sangat mungkin karena karakternya ini lain ya. Jadi dengan di Amerika walaupun puncak kejadian baru, kasus barunya meningkat, tapi tingkat kematiannya tidak lebih tinggi. Tapi di Australia itu terjadi lebih tinggi ya. Jadi di sini Australia lebih mengkhawatirkan dengan kondisi seperti itu. Lalu apa yang kita lihat juga di lingkup Asia, Jepang juga terjadi satu hal yang sama, bahwa puncak yang terjadi di bulan April di Jepang dan kemudian sangat terkendali sampai dengan Juni ya. Tapi akhir Juni terjadi peningkatan yang sangat pesat, lebih tinggi daily new casesnya dibandingkan yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, ini terjadi satu kejadian yang luar biasa di mana sangat besar kasus baru setiap harinya. Tetapi yang berbeda dari kisah di Australia, di Jepang itu tingkat kematiannya sangat terkendali. Jadi waktu terjadi peningkatan kematian death rate itu puncaknya di bulan Mei, awal-awal Mei ya, kemudian menurun sampai di bulan Juni. Jadi di Juni masuk ke Juli itu sangat terkendali sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Jadi Jepang ini karakternya lain sekali dibandingkan Australia. Jadi walaupun kasus hariannya tinggi, tetapi tingkat kematiannya sangat terkendali. Ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Jepang tahu sekali bagaimana menangani kasus-kasus yang baru yang timbul, sehingga tingkat kematiannya boleh dikatakan sangat rendah. Jadi mereka bisa menangani dengan baik walaupun terjadi daily new cases yang meningkat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi yang lebih dekat dengan kita. Jadi kalau kita melihat di Asia, tadi kan ada kasus yang berbeda antara Australia dengan Jepang ya. Di sini kita melihat bahwa tidak selalu yang daily new casesnya tinggi, maka tingkat kematiannya juga tinggi. Oleh karena itu tergantung dari penanganannya. Yang dekat dengan kita, kemudian kita lihat Malaysia. Malaysia itu sempat memuncak juga di kisaran akhir Maret ya, akhir Maret sampai April itu memang terjadi peningkatan seperti itu. Kemudian memang agak terjadi belum kelihatan surut sekali, tapi di sampai akhir Juni
itu kelihatan sudah sangat terkendali daily new casesnya sampai sekarang. Ya, jadi sampai sekarang di Malaysia sangat terkendali, tidak terjadi second wave untuk daily new cases. Ya, bahkan kalau kita lihat tingkat kematian hariannya itu juga terjadinya di akhir Maret dan sampai sekarang sangat terkendali. Jadi walaupun terdeteksi ada kasus-kasus baru, tapi mereka sangat terkendali dan tidak terjadi lonjakan tingkat kematian di baru-baru ini. Ya, jadi Malaysia sangat terkendali. Maka oleh karena itu kita melihat bahwa di sini ada kasus-kasus yang berbeda yang katanya mungkin Malaysia juga sempat diberitakan bisa saja tidak disiplin ya, atau pengendaliannya kurang baik. Ternyata di Malaysia cukup baik. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu memang kita waktu itu di awal Maret ya baru kita diberitakan kita terpapar COVID-19. Tetapi setelah itu kita tidak pernah terjadi first wave ya. Jadi ketika itu terjadi lonjakan terus sampai April, sampai Mei, sampai Juni, sampai Juli dan sampai sekarang itu malah topping masih membentuk puncak dari wave yang pertama ya. Jadi kalau dikatakan waktu itu sempat misalnya di bulan Juni ada penurunan, sebenarnya itu penurunan sementara di sini, tapi kemudian sangat cepat lagi berlanjut ya. Jadi tidak sempat terjadi penurunan yang signifikan. Jadi masih terus membentuk satu tren naik di Indonesia. Jadi kita boleh katakan bahwa kita belum membentuk first wave ya, belum selesai. Jadi kalau ada yang katakan second wave, di Indonesia belum ada second wave karena first wave-nya sebenarnya nggak selesai. Lalu gimana tentang tingkat kematiannya? Tingkat kematiannya adalah memang waktu itu sempat terjadi topping di kisaran bulan April ya, kemudian penurunan. Tetapi di bulan Mei dan seterusnya sampai sekarang itu masih membentuk satu tingkat puncak yang lebih tinggi. Ya. Dan kemudian di bulan Juli kita bisa katakan sampai sekarang itu memang masih cukup terkendali. Kita harapkan nanti kita bisa cukup baik ya penanganan selanjutnya dan menunggu sampai hasilnya ada vaksin ya. Jadi yang kita bisa harapkan bahwa segera terjadinya vaksin muncul dan didistribusikan, bisa final dan didistribusikan. Nah, dengan kondisi yang berbeda ini kemudian apa yang kita bisa lihat, apakah Indonesia saja yang boleh dikatakan paling parah di antara semua negara-negara yang sudah tadi kita bandingkan? Ternyata enggak juga ya. Jadi yang memang berani mati gitu ya, ternyata juga di India juga mirip. Di India juga agak terlambatnya terdeteksi, yaitu di bulan April dan sampai sekarang yaitu masih terus meningkat. Ini daily new casesnya. Death rate-nya juga masih terus meningkat. Ya, di sini ada satu false data yang boleh dikatakan mungkin benar, datanya waktu itu meningkat sangat tinggi ya, kemudian tapi kalau kita lihat tren memang masih terus meningkat. Jadi India dan Indonesia itu ada kemiripan ya, jadi bukan Indonesia saja yang bentuknya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana timeline recovery yang kita bisa perhatikan bahwa banyak negara-negara yang sumber asalnya itu memang di bulan akhir 2019 terjadi seperti di China. Di China itu selesai, dianggap selesai dan tidak ada kasus yang signifikan kemudian. Jadi tidak ada second wave ya. Jadi dianggap cukup terkendali dengan baik. Kemudian di kuartal 1 sampai akhir Maret itu biasanya di beberapa negara memang dianggap the end of the tunnel tidak kelihatan. Jadi gejolak ekonomi yang kemudian kekhawatiran itu juga termasuk di Indonesia itu sampai akhir Maret itu tidak terlihat bagaimana kemudian kelanjutan dari penanganan pandemi ini. Tetapi setelah bottoming di akhir Maret, kita tidak pernah lagi terlihat ada satu sell off atau pesimisme atau ketakutan yang berlebihan di bursa efek Indonesia. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa the possibility of second hit dan economic effect di Indonesia itu agak berbeda. Ya, jadi kita melihat bahwa kita bisa tetap mengharapkan yang terjadi itu terbaik di Indonesia, tapi kita tetap perlu mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Oleh karena itu saya stop share dulu, saya akan cerita sedikit. Di Indonesia ini akan terjadi satu sentimen bagaimana di Singapura, USA, Korea, dan Hong Kong itu sudah dinyatakan terjadi resesi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia itu ada satu kondisi di mana kita sedang berupaya di kuartal ketiga ya, karena di kuartal 1 waktu itu kita masih ada growth ya, masih ada growth belum minus. Kemudian di kuartal 2 ini yang akan belum selesai semuanya laporan keuangan keluar, tetapi di kuartal 2 ini boleh hampir dipastikan bahwa di situ terjadi pertumbuhan yang negatif di kuartal 2 ya. Jadi nah di kuartal 3 berbagai upaya diluncurkan oleh pemerintah, baik bantuan likuiditas, penurunan suku bunga, kemudian juga bantuan-bantuan ke korporasi itu diupayakan untuk bisa memulihkan atau paling tidak menahan kejatuhan dari
growth yang melemah. Ya. Oleh karena itu kita akan melihat bahwa di semester kedua itu adalah pemulihan yang 5 fase itu sampai akhir Juli sudah berjalan cukup baik. Di bulan Agustus ini kemungkinan kita akan melihat bahwa tahap pemulihan selanjutnya, jadi akan dibuat satu kondisi yang disebut New Adaptive Era, itu akan membawa kembali bagaimana di sektor real kemudian berangsur-angsur pulih. Jadi di kuartal 3 dan 4 itu kita akan melihat di berbagai bidang bisnis sudah mulai secara bertahap kembali menguat. Ya, tetapi tentu tidak bersamaan secara keseluruhan. Waktu itu kita sudah bahas di rotasi sektor. Nah, kemudian yang saya bisa sampaikan juga, saya coba share screen untuk grafik indeks harga saham gabungan. Kalau sudah bisa terlihat ini masih sama ya. Target selanjutnya kita mengharapkan untuk tutup gap di sini ya, jadi bisa sampai kisaran ke 5480-an ya, tetapi dalam waktu dekat di pekan depan kita melihat penutupan di hari Jumat itu sempat ke 5149 ya. Jadi kalau kita lihat ini nutupnya di tertinggi ya. Jadi closingnya di high di hari Jumat, cukup optimis dan di beberapa sektor cukup baik ya. Kita perhatikan bahwa sangat realistis untuk di minggu depan di dalam pekan ini akan terjadi satu pergerakan ke area 5220 ya. Jadi target yang saya bisa sampaikan di pekan depan adalah 5225 sampai 5250. Itu adalah target yang cukup realistis untuk di pekan depan secara optimis ya. Itu gambaran mencapai di garis yang ini ya, di garis yang ini dulu. Nanti kita baru melihat bahwa pergerakan lanjutan ke target selanjutnya, tetapi yang paling dekat adalah di sekitar 5225 sampai 5250. Dan kemudian sektor-sektor yang cukup bagus terlihat bahwa pergerakan cukup positif itu adalah di sektor keuangan, di manufaktur, di properti dan infrastruktur ya. Di situ juga ada penguatan yang cukup baik, bisa di 1-2 pekan ke depan, walaupun kelihatannya di infrastruktur untuk properti dan konstruksi itu nanti masih lagging ya. Jadi saya rasa jangan masuk ke situ dulu. Kita akan lihat di infrastruktur itu lebih didukung oleh seperti Telkom, Pegas begitu ya, dan beberapa emiten lainnya. Kemudian consumer dan kemudian aneka industri. Jadi yang kita bisa perhatikan di pekan ini adalah aneka industri, consumer, infrastruktur, manufaktur, dan keuangan. Selebihnya akan dilanjutkan di waktu lain. Jadi kelihatannya akan kita fokus di lima sektor ini dulu ya. Kemudian nanti kita lihat individual stoknya secara individualnya kita akan bahas setelah ini dengan Pak Angelo. Silakan pertanyaan Anda yang sudah boleh masuk di kolom chat ya. Jadi di kolom chat itu silakan ditulis apa yang ingin dibahas. Nanti setelah itu kita bahas setelah ini. Baik, sementara saya lihat dulu di kolom chat kalau ada pertanyaan untuk apa yang sudah saya sampaikan. Saya stop share dulu. Sebentar ya, saya baca dulu. Pak Arya, terkait COVID, saran untuk teman-teman yang trading saham US. Untuk trading saham US, sebenarnya saya nggak terlalu mau bahas ya, cuma ya sekilas aja. Untuk di US itu ada stimulus yang cukup besar, lebih besar dibandingkan di Indonesia, jauh lebih besar, bisa dimanfaatkan sementara. Lihat sektor-sektor yang populer dalam jangka waktu pendek dulu aja Pak Anton ya. Jadi menurut saya fokus ke popularity jangka pendek dulu, karena kita melihat dari sisi fundamental jangka panjang itu tetap ke sustainability atau bisa cari ke yang cukup value dan cukup murah. Itu aja sementara dari saya untuk yang trading saham US. Jadi fokus ke bagi yang trading, fokus ke popularity jangka pendek yang ada momentum sedang kenaikan, itu bisa dimanfaatkan. Pertanyaan selanjutnya Pak Alex Stefanus. Pak Arya, mohon penjelasan mengenai efek pengumuman PDB Q2 tanggal 5 Agustus atau akibat COVID ini. Diprediksi PDB Q2 akan minus 3-6%. Kalau minus 3-6% gimana nasib IHSG? Kalau ternyata minusnya lebih besar dari 6% gimana kira-kira? Untuk pengumuman PDB di kuartal 2 itu sangat mungkin memang terjadi pelemahan, dan itu sudah diantisipasi juga oleh para investor ya, khususnya bagi mereka yang cukup besar size-nya.
tidak menjadi satu kejutan yang terlalu besar ya. Jadi sangat mungkin terjadi rotasi sektor atau rebalancing portfolio, itu sangat mungkin, tetapi tekanan pelemahan itu tidak sekuat pada saat di akhir Maret 2020 ya. Kelihatannya tidak terjadi sell off yang lebih besar seperti itu, lebih besar dari di akhir Maret ya. Kalau seperti rebalancing portfolio, switching antar sektor, kemudian penyesuaian karena dari laporan keuangan itu memang agak mundur karena ada pelonggaran dari laporan keuangan. Jadi memang agak lambat gitu ya dari jadwal yang seharusnya. Tetapi menurut saya kalau masih di kisaran PDB growth-nya itu 0 sampai ke -2 itu masih fine, masih tolerable ya. Tapi kalau di atas minusnya di atas 6% itu akan menjadi satu kekhawatiran baru yang memang di luar perkiraan ya, di luar perkiraan, dan penanganannya di kuartal 3 itu akan cukup lebih menantang dibandingkan kalau penurunannya itu sampai di -3% ya. Kalau sampai lebih dari 6% minusnya itu akan lebih challenging ya. Jadi mungkin akan menimbulkan satu sedikit mild panic ya kalau lebih dari 6%. Cuma jangan terlalu khawatir dengan data di kuartal 2 karena itu histori dan sudah cukup terukur ya. Jadi yang lebih perlu kita perhatikan adalah forecast ke depan di kuartal 3 dan 4 ya. Ketika forecast di kuartal 3 dan 4 itu pemulihannya cukup bagus, dan kemudian kabar untuk terwujudnya adanya vaksin itu akan lebih berpengaruh dibandingkan data histori di kuartal 2 ya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan data di kuartal 2, tapi kita coba hitung proyeksi di kuartal 3 dan 4 ya. Di kuartal 3 dan 4 tantangannya apa saja yang mungkin terjadi. Second hit di Indonesia tidak terjadi dalam waktu dekat karena first hitnya aja itu atau first wave-nya aja belum jadi topnya gitu. Sangat besar possibility-nya tidak lagi dilakukan karantina wilayah. Jadi akan kemungkinan dibiarkan terjadi herd immunity, kemudian kita jaga diri masing-masing, perekonomian akan dibiarkan pulih kembali secara bertahap, dan kemungkinan akan dibuat efeknya sekecil mungkin dampak dari COVID-19 ini sampai ditemukannya vaksin dan didistribusikan secara merata ke seluruh bangsa Indonesia ya. Jadi itu view yang sementara ini saya bisa sampaikan. Nanti kita pantau sekitar 1-2 minggu, setiap 1-2 minggu kita pantau bagaimana perkembangannya. Mohon info banking, laporan keuangan pasti akan buruk Q2-nya, namun secara chart rata-rata triangle akan break. Gimana menurut pandangan Bapak, gimana? Banking mestinya tidak seburuk yang diperkirakan ya. Jadi nanti hasil laporan keuangannya kelihatannya tidak seburuk dari yang diharapkan. Jadi kalau terjadi breakout, triangle consolidation, silakan ikut riding karena kita melihat forecast ke depan ya, forecast ke depan untuk banking salah satu bobot yang cukup besar yang menjadi motor penggerak untuk pemulihan indeks harga saham gabungan untuk mencapai target yang tadi kita proyeksikan di kisaran 54 ya, 5.400-an. Jadi silakan riding jika terjadi breakout secara gerakan price actionnya untuk banking ya. Jadi pandangan saya sementara seperti itu. Ada yang ngomong pattern rising wedge, boleh saja, tapi nanti dilihat rising wedge itu breakout atas atau breakout bawah ya. Jadi karena di market itu bisa saja terjadi breakout atas atau breakout bawah. Jadi kalau breakoutnya ke bawah ya itu berarti targetnya ke bawah. Tapi sekarang breakout atasnya juga belum breakout atas, kemudian breakout bawahnya juga belum ya. Jadi kalau saya perhatikan yang penting kalau kita lihat adalah terjadi nggak puncak-puncak yang lebih tinggi atau lembah-lembah yang lebih tinggi untuk trend identification. Pola rising wedge ini adalah pola konsolidatif yang paling tricky sebenarnya. Cuma hari ini karena kita nggak bahas tentang chart pattern, jadi saya rasa mungkin nanti di hari Kamis kalau ada kesempatan kita bahas mengenai chart pattern. Kalau kita perhatikan di bulan Juni ya, itu tertingginya ada di tanggal 9 Juni itu tertinggi ada di high-nya 5139.41, tapi
sudah terjadi breakout lebih tinggi dari itu. Jadi di tanggal Juli, di bulan Juni itu kan tertinggi 5139, tapi di bulan Juli 23 Juli itu udah 5162. Ya, jadi udah 5162. Itu udah terjadi puncak yang lebih tinggi sebenarnya. Kita menantikan di pekan depan akan terjadi puncak yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi jangan terlalu dikhawatirkan dulu untuk rising wedge-nya. Benar nggak benar secara visual memang terlihat sih, tetapi breakout atas atau bawahnya itu belum kita pastikan. Sentimen konflik US dan China ada impact yang baru nggak? Ya memang itu ketegangan geopolitik sementara ini memang masih semakin memanas ya, apalagi konsulat di kedua belah negara sudah mulai ada minta dicabut gitu ya. Itu dipantau aja sementara ini, itu menjadi salah satu sentimen yang juga mempengaruhi di regional Asia. Pak Arya, bagaimana untuk investor asing? Apakah masih terjadi penjual besar-besaran? Contoh di Telkom. Selain itu terkait Kamdit, Unilever, apa masih akan terjadi dividend trap seperti PTBA, Telkom? Dividend trap itu hati-hati. Anda lihat yield-nya. Kalau yield-nya tidak besar, jangan terlalu khawatir dengan dividend trap. Jadi kalau PTBA itu kan yield-nya besar, sampai belasan %. Jadi ketika drop turun, itu kelihatannya seolah-olah, wah ini sahamnya nggak bisa dipegang lama nih karena dropnya dalam sekali. Kalau yang yield-nya kecil, Anda nggak usah terlalu takut dengan dividend trap-nya ya. Jadi nanti diperhatikan baik-baik. Jadi kalau harganya turun sementara itu nggak apa-apa. Yang boleh diperhatikan adalah bagaimana kekuatan emiten dan prospek jangka menengah panjangnya. Ya, jadi memang nanti setelah selesai dividen season itu agak mengurang itu sentimen-sentimen yang menarik ya. Tapi kembali nanti ke fundamental reason masing-masing emiten. Apakah memang masih cukup kuat pengelolaan governance dari emiten ini, perseroan masih cukup baik, nanti kembali ke situ. Jadi yang bagus-bagus, yang kuat-kuat itu akan tetap diminati. Pada saat terjadi pelemahan di bulan Agustus September itu akan tetap diminati walaupun udah gak ada cerita dividend story ya. Jadi walaupun gak ada dividend story, nanti yang dividend hunter ini akan melihatnya selalu yieldnya besar apa enggak. Jangan cuma lihat dividend payout ratio. Ada yang dividend payout ratio-nya besar tetapi dividend yieldnya kalau dihitung kecil gitu ya. Yang itu sepertinya nggak terlalu menarik dan nggak terlalu akan terjadi dividend trap ya. Nanti boleh diperhatikan seperti itu. Selebihnya Pilpres di USA akan mengaruh terhadap IHSG. Yes, ada sedikit sentimen ya. Jadi agak ramai memang di Pilpres Amerika. Di situ akan juga dinantikan di seluruh dunia ya, karena ada perbedaan pergantian misalnya pemenang Pilpresnya itu nanti akan berpengaruh terhadap proyeksi di masa yang akan mendatang. Karena biasa kebijakan dari siapa pemimpin negara itu agak berbeda. Cuma nanti kalau ada penggantian Pilpres itu akan terjadi satu hope yang lebih baik di Amerika, akan menolong Amerika untuk pemulihan secara ekonomi. Itu yang bisa kita proyeksikan untuk Amerika ya. Jadi satu sentimen positif jika terjadi ada satu presiden baru ya. Tapi kalau masih tetap presiden yang lama itu ceritanya akan berbeda ya. Jadi sementara dari saya segitu dulu supaya nggak terlalu panjang. Nanti setelah ini pertanyaan terakhir. Bagaimana pengaruh rilis 5 Agustus GDP Indonesia terhadap IHSG? Jangan terlalu khawatir. Kalau misalnya itu minusnya sangat besar, itu yang menjadi satu challenging untuk pemulihan di kuartal 3 dan 4. Tapi selama minusnya masih tidak lebih dari 3%, itu sudah cukup diantisipasi oleh market. Paling nanti ada sedikit mild panic selling yang nggak usah terlalu dikhawatirkan. Jadi kalau tadi seperti bahas asing ya, ada yang keluar gitu, net sell itu cuma yang jangka pendek. Jadi bagian jangka pendek itu memang terjadi net sell, adjust, mungkin dia pindah dulu ke instrumen keuangan lainnya dengan risiko yang lebih rendah, misalnya mereka masuk ke bonds atau ke money market. Itu sementara ketika nanti mereka melihat bahwa ada sektor-sektor yang cukup bertahan di kuartal 2, mereka mungkin masuk ke situ lagi yang jangka pendek ya. Kemudian nanti mereka akan mengincar rebalancing portfolio ketika sudah rilis semua laporan keuangan selesai di Agustus. Di situ akan juga mulai terlihat bagaimana perpindahan secara sektoral. Jadi yang tadinya laggard bisa aja kemudian ada peningkatan yang cukup signifikan. Nanti kita pantau lagi di waktu ke depan ya. Terima kasih. Saya sampaikan selanjutnya ke Pak Angelo. Baik, Pak Arya, terima kasih. Selanjutnya Pak Angelo, dipersilakan. Tapi sebelum Pak Angelo, saya sampaikan bahwa hadir pada pertemuan ini juga Ibu Wijayatsin, dan mungkin setelah Pak Angelo nanti kita harapkan ada sedikit
ulasan dari Ibu Icela. Silakan Pak Angelo. Siap yang saya share dulu ya, ininya apa, chatnya. Kelihatan? Kelihatan Mungkin foto Pak Angelo yang ganteng nggak kelihatan. si Ada sih nggak mau pasang kamera, saya juga. Oke, kita mungkin bahas IHSG dulu ya. Kita mau melihat bagaimana IHSG menurut market mover atau dalam slang Indonesia bandarologi. Nah, pada tanggal pada tanggal 30 Juli kemarin indeks naik, diikuti dengan ada konfirmasi buy and hold dari market movernya atau big playernya. Jadi ada kesempatan lagi bagi big player ditambah 5 hari lagi untuk tarik harga ke atas atau naikkan MMR-nya lagi. Ini 2 kali dia naik, itu berarti ada 2 kali konfirmasi buy and hold ya. 2 kali konfirmasi buy and hold itu suatu indikasi yang bagus ya. Sehingga kalaupun besok dia koreksi, dalam 5 hari dia koreksi, tapi kita akan sangat mengharapkan atau peluangnya cukup besar bagi indeks untuk tetap naik ke atas atau MMR-nya naik ke atas lagi. Dan itu selalu adalah indikasi positif. Jadi kita bisa berharap selama seminggu ke depan kita masih leluasa tradingnya. Nah, sekarang untuk stock picks dari AMTAPIP saya akan gunakan saja fitur Explore yang sudah ada di aplikasi ini ya. Kita ingin tahu saham-saham mana saja yang big player-nya buy and hold. Nah, kalau di aplikasi Bapak Ibu yang mungkin sudah punya aplikasi AMTA Bandarologi, mungkin di sini ditulisnya Bandarologi ya, Bandarologi buy. Tapi saya ada juga aplikasi lain yang namanya AMTA Marvol atau Market Volume. Ini dikhususkan bagi mereka yang mungkin alergi dengan istilah bandar. Jadi bisa yang alergi dengan istilah bandar boleh install AMTA Marvol saja, lebih enak didengar ya. Oke, kita akan cek saham-saham based on big player buy and hold atau market movernya buy and hold ya. Saham Mika, coba kita buka. Saham Mika ini dia hot bandar ini namanya. Kalau 4-4-nya bersamaan konfirmasi buy and hold, lalu nggak sampai 5 hari dia 4-4-nya naik lagi. Ini berarti kondisi hot bandarnya masih bertahan. Maksudnya para market mover ini gencar ya untuk sangat agresif untuk terus konfirmasi beli saham ini. Nah, kalau dia MMR-nya naik, itu tidak berarti besoknya akan lanjut terus naik ya, tidak selalu. Tetapi dalam 5 hari dia akan lanjut naik lagi, entah harganya naik terus menembus resisten yang baru di 2520 atau MMR-nya naik lagi untuk konfirmasi ya. Kita lihat saja nanti, tetapi ini tetap bagus. Nah, kalau dia tetap koreksi, masih akan koreksi, untuk Mika itu ada support kuat di 2400. Nah, ini pas ada support kuat di 2400. Maka diharapkan Senin ini kedepannya dia akan langsung bergerak naik, karena memang hari Jumat dia sudah koreksi cukup jauh ke dalam ya. Nah, kenapa kita bisa menemukan bahwa ada support kuat di 2400? Nah, satu alasannya adalah karena sebelumnya resisten big player itu ada di 2400. Maka kalau resisten ditembus, maka dia akan berubah fungsinya menjadi support ya. Itu satu alasan. Tapi untuk mengetahui nanti support kuatnya di mana, bukan hanya dari resisten big player, ada metode lain yang nanti kalau Bapak Ibu berminat untuk tahu lebih banyak, bisa ikut di webinar yang tanggal 9 Agustus ya. Jadi sekalian saya promosi nih webinar 9 Agustus yang sudah diposting di grup. Oke, itu untuk Mika. Oke ya, bisa ikutan. Trading Indonesia 13,82. Berikutnya saham Pegas. Pegas dua kelompok big player juga konfirmasi buy and hold dengan demand power yang kita lihat cukup oke ya. Kalau tuh dia koreksi dulu, ada support kuat di 1250 sampai 1260. Nah, dari mana saya dapat support kuat itu? Sekali lagi ikut aja nanti tanggal 9 Agustus ya. Sehingga kita harapkan
Setelah ada di 1260, 1250 sampai 1260 dia akan langsung membal ke atas lanjut kenaikannya. Trading range juga 12%. Ini 12% adalah pergerakan harga dalam rata-rata 5 hari ya. Oke, itu untuk Pegas, cukup bagus. Berikutnya adalah PTPW. Nah, ini 3 kelompok big player yang buy and hold dengan demand power bagus. Nah, kalau tuh dia koreksi ada support kuat di 1570 sampai 1575. Jadi nggak jauh ya koreksinya ya. Nggak jauh koreksinya untuk nanti dia akan lanjut naik ke atas lagi. Oke. Setelah PTPW yang berikutnya adalah SIDO. SIDO 3 kelompok big player buy and hold. Kalau nanti koreksi ada support kuat di 1285 ya. 1285 sampai di 1300 itu cukup kuat supportnya. Sehingga kalau dia masih koreksi dikit lagi, diharapkan paling rendah di 1285 akan membal ke atas. Dan kita lihat demand powernya lumayan ya, oke banget nih. Walaupun trading range-nya nggak terlalu besar ya, 7%. Tapi lumayan lah, 7% dalam waktu 5 hari ya. Harapannya begitu. Itu untuk SIDO ya, oke. Berikutnya WIM. Ini hot bandar ya, hot bandar dengan demand power kita lihat oke banget. Nah, kalau tadi nanti koreksi dulu bisa saja, tapi kelihatannya 320 ini sudah 312 sampai 322 ada support kuat ya. Jadi kalau dia mau turun itu sampai sekitar 312 dulu untuk nanti lanjut naik ke atas ya. Trading range yang menarik nih, ada 15%, jadi dalam waktu singkat profitnya bisa mantap banget. Oke, selanjutnya setelah habis dari bandar buy, kita coba bandar entry. Bandar entry ini maksudnya adalah hampir sama dengan kapan uptrend dimulai. Jadi sebelumnya big player itu jualan, lalu tiba-tiba dia biarkan resisten big playernya ditembus, seolah-olah itu awal dari uptrend. Pada umumnya sih awal dari uptrendnya, tetapi tidak selalu dengan ditembusnya resisten sehingga candlenya berubah dari merah menjadi biru. Tidak selalu bandarnya buy and hold ya. Kalau kita lihat ya, BFIN nih. Nah, BFIN dia tembus resisten, tapi MMR-nya flat lagi. Yang sebetulnya pada paginya dia naik, tapi siang sorenya dia flat lagi. Ini berarti big player-nya itu melakukan one day trading. Nah, one day trading itu bisa punya dua kemungkinan untuk lanjutnya gimana. Kemungkinan pertama, market mover-nya sudah selesai, dia sudah take profit dan sudah selesai jualan semua, sehingga nanti harganya akan lanjut turun dan bearish. Tetapi kemungkinan kedua adalah dia one day trading karena sekedar dia trading hati-hati ya. Dia mau TP dulu sebentar, tapi ini akan dengan lanjutan bahwa harga masih akan ditarik naik lagi dan mungkin juga dengan one day trading lagi. Nah, itu bagaimana? Apakah dia akan one day trading untuk bikin bearish lagi, yaitu dia sudah selesai jualan, atau dia akan lanjut lagi besoknya? Kita tinggal tunggu kelanjutan besoknya ya. Kalau kita mau aman sih kita tunggu saja sampai, kalau kita mau aman kita sudah ikutan di sini. Mungkin kita belinya di sekitar 288 atau 290, lalu kita sudah jualan di sekitar 320 sampai 315. Jadi sekitar situ kita sudah jualan karena ininya sudah flat lagi. Nah, untuk BFIN kita akan, misalnya kita belum masuk nih, kita sudah jualan hari Jumat, kita mau ikutan lagi. Nah, kita boleh coba ikutan kalau MMR-nya naik, tapi kan jauh nih. Karena hari Senin akan ada resisten baru di 326. Nah, kita boleh lihat resisten kuatnya. Resisten kuatnya itu sebetulnya ada di, untuk BFIN ada di 290 sampai 300. Jadi kalau misalnya, di 295 ya, sekitar 295. Sehingga kalau misalnya dia naik ke 300, itu kita sudah bisa mulai ikutan. Karena itu berarti resisten terkuatnya itu sudah ditembus oleh harganya, yang menunjukkan bahwa big player sudah mulai akumulasi lagi. Meskipun nanti di hari Senin kalau memang itu terjadi, ininya belum naik ya. Nah, bagaimana saya bisa tahu buat harga 300 kita bisa mulai ikutan lagi? Ya, nanti boleh ikut di 9 Agustus caranya. Berikutnya SIDO. Nah, SIDO ini nggak usah dibahas ya, karena selain dia
resisten dibiarkan ditembus, ini sudah buy and hold yang sudah kita bahas tadi. Lalu berikutnya hoki. Nah, hoki sama ya, ini one day trading. Tapi apakah dia akan lanjut naik atau tidak, kelihatannya kita harus tunggu sampai MMR-nya naik besok, karena ada resisten kuat di sekitar atas ini. Resisten kuat, jadi kita harus benar-benar tunggu sampai dia tembus resisten kuat itu, sehingga MMR naik, baru kita bisa ikutan lagi. Hari Jumat kita harusnya sudah jualan. Kita ikut beli mungkin di sekitar 660 atau 665, kita sudah jualan di sekitar 705 ya. Ya, kita sudah take profit di hari Jumat. Nah, untuk hari Senin kita tunggu sampai MMR naik ya. Atau cara lain adalah tunggu bottom fishing muncul ya. Tunggu bottom fishing muncul, baru kita bisa ikutan lagi dengan durasi trading hanya 2 hari ya. Karena tidak ada big player buy and hold. Oke, itu untuk hoki. Berikutnya zinc. Zinc juga one day trading yang kita harusnya Jumat sudah selesai jualan. Nah, kelihatannya zinc ini akan lanjut ke atas. Jadi bagi yang mau ikutan, bisa langsung ikutan besok atau tunggu sampai bottom fishing. Silahkan pilih secara pribadi. Kenapa saya bisa melihat kemungkinan besar ini masih akan lanjut ke atas? Karena support kuatnya ada di bawah harga terkini, support terkuatnya. Sehingga kita bisa yakin harga masih mendapatkan demand power yang cukup kuat, di mana tidak ada resisten yang kuat di atas harga terkini. Nah, itu untuk zinc ya. Tapi kalau lihat chart daily, memang harusnya kita sudah jualan hari Jumat. Hari Senin kita bisa lanjut ya, masuk lagi sambil dipantau ya. Oke, itu untuk zinc. Berikutnya PTPW sudah dibahas tadi ya. Oke, berarti semua pilihan dari Hamta sudah dibahas. Sekarang coba saya lihat pertanyaan dari Bapak Ibu, saham-saham apa yang mau dilihat ya. Saya lihat di chat. Yang pertama dari Pak Herman ya, mau menanyakan saham ERA. Nah, saham ERA kita lihat ada hot bandar di tanggal berapa nih? Di tanggal 22 Juli, tapi 1, 2, 3, 4, 5 hari kelima ini tidak ada kenaikan memang lagi, maka hot bandar sudah sudah selesai. Dia tidak hot bandar lagi, dianggap pada hari berikutnya sudah expire, dimana kita kalau mau ikutan adalah tunggu bottom fishing ya, tunggu bottom fishing atau tunggu MMR-nya naik. Nah, kelihatannya resisten big player itu sudah dekat ya di 1490, maka kita pantau saja bagi yang favorit ERA. Kalau dalam minggu depan ini tembus 1490, maka MMR akan naik. Tapi kelihatannya ada volume spike di sini ya, maka akan ada resisten baru di hari Senin di 1480. Wah, udah dekat sekali ya. Kalau 1480 plus 1% ditembus ke atas, maka MMR naik, itu saatnya kita mulai ikutannya. Dengan trading range 13%. Ini demand power juga masih oke ya. Jadi kalau kita mau pantau dan ikutan di ERA ini masih bagus ya. Belum ada konfirmasi selling pressure yang cukup besar yang bisa membuat harga turun ke arah bearish. Yaitu untuk ERA, Pak Herman. Berikutnya GIAA dari Pak Hadi. Nah, GIAA yang tadinya kita mungkin sebelumnya berpikir kita mau bottom fishing ya, atau buy and weakness di support, kita mungkin sudah beli di tanggal 28 dan 27 untuk nanti jual di hari Jumat. Ternyata jualnya bukan karena take profit, karena memang big player-nya ada 3 kelompok yang jualan, jadi kita memang harusnya sudah tutup semua posisi kita di GIAA. Kalau toh belum ada yang jualan, hari Senin kesempatan terakhir untuk jualannya. Jangan ditunda-tunda, takut nanti terjun ke bawah karena ada selling pressure yang sangat besar yang sudah terkonfirmasi. Oke, itu untuk GIAA. Berikutnya lagi keras ya dari Pak Jufri. Kelihatannya yang saya sampai jam 9 ya, karena kan masih ada Bu Visa lah akan isi. Tambahlah 19, 10 banyak tuh ya, kasihan. Oh ya, oke, 19, 10. Oke, untuk keras. Nah, ini ada bottom fishing. Oke, ini mantap. Yang mau ikutan boleh beli. Jualnya berarti di hari Selasa ya, karena 2 hari setelah bottom fishing muncul,
kita sudah harus tutup posisi, tidak akan hold karena tidak ada big player buy and hold yang sudah lama expire. Trading range juga menarik nih 18%. Jadi kalau yang mau ikutan boleh silahkan. Sama seperti Tebik ya, mirip-mirip ya, ada bottom fishing kayak gini dan dalam waktu 2 hari profitnya bisa berapa tuh, 10% kalau nggak salah. Dan ini sangat mungkin karena trading range-nya 18%. Silahkan yang mau ikutan kelas. Untuk Pak Jufri boleh silahkan Pak. Berikutnya BBRI. Nah BBRI kelihatannya sejak tanggal 20 Juli kita tidak itu adalah aksi beli kita yang terakhir ya, karena setelah kita beli di sini karena kena di buy on weakness di support, kita sudah jualan di tanggal 22 ya. Setelah itu tidak ada bottom fishing atau tidak ada turun harga ke support. Jadi memang kita tidak ada peluang untuk profit dari AMTA, tidak disuruh beli ya. Tapi kita lihat di sini dia sudah semakin mendekati resisten big player di 3.200. Maka yang berminat trading di BBRI dipantau. Kalau tembus 3.200 plus 1% dan MMR-nya naik, silahkan langsung ikutannya. Trading ini saya cukuplah 13%. Demikian Pak Bani untuk BBRI, ditunggu aja sampai MMR-nya naik karena resisten ditembus atau harga turun ke support atau muncul bottom fishing kayak di sini. Berikutnya dari Pak Heri, NV. Ya, NV ini udah lama banget ditunggu-tunggu, tapi ternyata dia sempat turun MMR-nya ya, tapi menjelang penutupan ada perlawanan dari pembeli kelihatannya. Kita nggak tahu pembeli itu big player karena dia mau tarik lagi uptrend atau dia mau tarik ke technical rebound di level loss yang berterima. Kita nggak tahu, tapi yang jelas ini kesempatan bagi kita untuk beli karena akan ada technical rebound ya. Ini menurut chart ya, karena MMR-nya tidak turun. Dan trading range-nya lumayan 35% ya. Tetapi kalau misalnya MMR turun ya, kita harus cepat-cepat jualannya. Nah kalau misalnya menjelang penutupan flat lagi, nah boleh kita beli lagi ya. Berarti kita dapat harga lebih murah dengan harapan dari technical rebound kita akan dapat profit. Sehari 2 hari itu udah cukup profitnya kelihatannya karena trading range-nya luar biasa besar ya. Jadi boleh silakan yang mau perhatikan NV bisa coba beli besok. Untuk nanti lihat technical rebound-nya, ada kesempatan 5 hari sejak exit untuk ditarik kembali ke uptrend atau ke level loss yang berterima. Dan itu tetap adalah peluang bagi kita untuk dapatkan profit dari technical rebound-nya. Demikian Pak Shukong Chun untuk Pak Heri untuk NV ya. Nah berikutnya dari Pak Shukong Chun, Java. Java jangan ya. Jangan, ini sudah ada 2 kelompok big player konsisten jual dengan selling pressure yang cukup besar. Kita tinggalkan saja dulu dan dia semakin jauh ya dari resisten big player. Di sini juga ada jebakan Batman nih. Mudah-mudahan tidak ada yang nyangkut karena tidak beli ya. Di sini juga ada jebakan Batman. Berikutnya WSKT. WSKT juga jangan ya, kelompok big player yang terakhir juga akhirnya ikutan jualan. Kita tunggu saja sampai memang naik. Kapan naiknya kita pantau. Resisten big player yang kemungkinan besar akan muncul di hari Senin, yaitu di harga 660 ya, tapi jauh juga ya dari 625. Kalau 660 ditembus ke atas baru MMR akan naik. Nah kita pantau aja bagi yang suka dengan BSKT, tapi saat ini belum dianjurkan untuk beli. Trading range juga bagus ya, 17%. Oke, itu untuk BSKT. Berikutnya dari Pak Lukito, Mika. Nah, Mika ini hot bandar. Ini udah ya tadi dibahas oleh stock pick dari AMTA. Saya skip aja. Antam dari Pak Padik Kumar ya kalau nggak salah ya. Antam. Nah, ini sudah lewat nih, sudah lewat batas 5 hari sejak dia buy and hold. Kalau kita sudah ikutan di sekitar 680 atau 690 ya, beli di situ, maka 1 2 3 4. Di sini harusnya kita sudah jualan atau besoknya paling lambat ya, karena sudah expire. Nah, apa berikutnya? Ya tunggu bottom fishing atau tunggu MMR-nya naik lagi.
Tapi yang sudah beli tadi di 6 berapa tadi? 680 atau 690 pasti profitnya sudah oke, lumayan ya. Silahkan kalau mau ikutan lagi tunggu sampai ada bottom fishing atau harga turun ke support di sini baru kita ikutan, atau MMR naik ya. Oke, berikutnya ini MMR-nya resistance big player ada di 725 ya. Tapi kemungkinan nanti akan ada resistance big player yang baru di sekitar 755. Jadi kita lihat Senin. Nanti algonya akan hitungin mana resistance yang akan terpasang, yang akan menentukan apakah MMR naik atau tidak jika ditembus ke atas. Oke, demikian Pak Dep Kumar untuk Antam. Pertamanya sama dengan Pak Mursyid. Berikutnya dari Bu Karla menanyakan INDF. Ini jangan dulu ya. Kita khawatir nanti akan ada tarikan ke bawah lagi karena 3 kelompok big player sudah jualannya. Resistance big player juga masih agak jauh ya. Jadi kita mungkin skip aja INDF. Tunggu sampai ada indikasi bagus. Berikutnya dari Pak Pitra, HMSP. Nah, ini sudah lama expire ya. Jadi waktu dia entry, maksudnya membiarkan resistance ditembus, dia sudah one day trading ya di tanggal 16. Maka wajar kalau besoknya terus turun, dan waktu ada bottom fishing kelihatannya cut loss ya. Cut loss karena sudah lewat 2 hari, dia masih turun terus. Tapi bagi yang hold lalu muncul bottom fishing lagi ya, harusnya hold lagi karena nunggu 2 hari lagi. Lalu ada bottom fishing lagi, nunggu 2 hari lagi ya. Harusnya sih Jumat sudah tutup posisi ya. Nah, selanjutnya kita akan tunggu bottom fishing lagi atau tunggu harga ke support ya di sekitar 1700 kalau mau ikutan ya di MSP. Silahkan kalau mau ikutan tunggu di bottom fishing atau harga di support. Berikutnya setelah MSP dari Pak Heri BRPT. Oh jangan, mengerikan sekali ini. Udah berturut-turut Black Player-nya jualan ya. Kita pantau aja dulu saham lain. Nah, Jing sudah ya. Berikutnya dari Buningrom BTPS. BTPS, nah waktu hari Kamis Big Player-nya one day trading. Nah, besoknya harga sedikit naik tapi belum ada konfirmasi memang naik ya, karena memang resistance Big Player-nya belum ditembus. Jadi kalau kita mau masuk kita tunggu sampai MMA naik karena 3530 plus 1% ditembus ke atas, atau pada waktu harga koreksi sampai muncul bottom fishing. Jadi saat ini seharusnya kita belum punya posisi ya. Terakhir posisi itu udah hari Kamis dan kita sudah jualan. Oke, itu untuk BTPS Bu Karla. Berikutnya dari Pak Joni Tekim. Tekim juga satu kelompok big player jualannya, walaupun ini cuma satu kelompok tapi sudah kategori bandar, maka pasti akan ngaruh ke harga. Dan kelihatan di sini waktu hari Kamis ada jebakan Batman ya, harga ditarik ke atas setelah big player-nya jualan, tapi langsung Jumatnya koreksi lagi itu karena jebakan Batman tuh bagi yang masuk. Jangan dulu, tunggu saja sampai MMA naik lagi ya. Kita berharap MMA naik karena ini dia balik badan nih. Ini ada sesuatu yang menyebabkan satu kelompok big player jualan ya. Walaupun secara umum kita lihat big player yang lain masih bertahan, tapi kalau kita nggak mau floating loss besar ya, kita harusnya sudah tutup posisi dulu, ikutan nanti pada waktu dia balik badan lagi. Trading ini juga menarik nih 17%, jadi boleh dipantau untuk Tekim. Berikutnya Breeze dari Pak Anggit. Jero 2 menit lagi ya. Siap ya. Nah, Breeze ini ada 2 kelompok big player konsisten buy dan dia kasih bonus harga murah lagi 2 kali. Silahkan yang mau ikutan jangan dipikir 2 kali, dengan trading desk yang cukup menarik dan demand power yang juga menarik ya. Silahkan untuk Breeze boleh ikutan langsung. Berikutnya INTP dari Bu Titin.
Nah, INTP coba hitung 1, 2, 3. Ya, Jumat sudah hari terakhir, maka Senin expire. Yang kita tunggu adalah bottom fishing-nya. Dan kelihatannya memang akan ada support baru di 12.350. Kalau itu ditembus ke bawah, ini MM4 pasti turun dengan demand power yang cukup besar nantinya. Jadi kita pantau dulu. Tapi bagi yang mau memanfaatkan, karena Senin ini menjadi support baru di 12.350 untuk buy on weakness, boleh sih silakan. Tapi kalau MM4 turun, langsung jualan ya. Dan cut loss-nya nggak gede sih, karena itu dekat sekali dengan support big player-nya. Trading range ya lumayan 13%. Sekian untuk INTP. Berikutnya dari Pak Bima, Adro. Ini mungkin yang terakhir ya. Adro 1, 2, 3. Bagi yang sudah beli di sini, ini kemungkinan floating loss sedikit ya. Belinya ini di open nih sudah naik MMR-nya, hot banget juga. 1, 2, 3, 4. Hari Senin masih ada status hot bandar berlaku, kita berharap ini ditarik ke atas. Hari Selasa sudah nggak berlaku lagi hot bandar, tapi belum expire. Jadi kita masih bisa harapkan nih Adro, yang mau ikutan boleh, karena itu berarti harga relatif murah ya. Kita masih berharap dia naik ke atas. Tapi nanti kalau memang turun, jangan lupa, jangan berpikir dua kali untuk jualan. Trading range juga cukup menarik di 15%. Oke, baik Bapak Ibu, itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya stop share dulu. Silahkan saya kembalikan ke Eyang. Baik, terima kasih Angelo. Selanjutnya mungkin Ibu Vicelatin ada ingin memberikan ulasan. Silakan. Oke, saya sih cuma lihat ada beberapa laporan keuangan kan yang sudah keluar ya, seperti masih ada beberapa yang cukup bagus seperti TEBI, itu masih ada kenaikan 33% year on year, 23% Q on Q, tapi ya harganya sudah tidak murah lagi. Yang laporan keuangannya bagus-bagus itu memang harganya sudah tidak murah, seperti Kalbe juga naik 10% year on year, terus begitu 7,3% Q on Q. Unilever sih masih turun, tapi turunnya juga tidak terlalu dalam ya, quarter on quarter itu cuma turun 5,7%. Jadi kalau saya lihat mungkin untuk yang lain-lain pasti kena dampak ya, tapi tadi seperti Pak Arya bilang itu kan sudah berlalu. Lebih baik kita lihat ke depannya. Nanti kan biasanya kan kalau misalnya penjualan seperti properti atau banking, mereka kan ada laporan bulanan tuh, semen dan lain-lain. Kita lihat aja nanti di laporan bulanannya ada peningkatan ya. Kalau misalnya ada peningkatan penjualan atau ada peningkatan, kalau banking kan langsung kelihatan income-nya juga naik atau enggak, itu kita bisa mulai lirik-lirik sahamnya. Tinggal nanti hitung aja valuasinya masih murah apa enggak. Kalau kayak ini kan yang memang orang sudah prediksi bahwa laporan keuangannya bagus, memang sudah tidak murah gitu. Jadi nanti kita lihat untuk ke depannya. Ini kan Juli sudah selesai, biasanya nanti Agustus mungkin minggu pertama, minggu kedua itu akan keluar laporan bulanan untuk yang bulan Juli. Kita lihat apakah memang semakin meningkat. Kalau Juni kan memang sudah ada peningkatan dari bulan Mei. Nah, Juli ini kita lihat apakah semakin meningkat dari bulan Juninya. Kalau iya, kita boleh mulai lirik-lirik perusahaannya. Gitu aja kali ya, makasih. Baik, terima kasih Cela. Jadi sebelum ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa pengumuman sesuai dengan apa yang kita diskusikan di Gold Member, bahwa kemungkinan akan ada sesi live trading bersama AMTA. Nanti kita komunikasikan terus, karena ada beberapa keluhan AMTA tuh mobil bagus, karena tapi kok saya masih nabrak-nabrak ya. Jadi harus belajar lagi nyupirnya begitu. Jadi nanti kita atur bersama Pak Angelo untuk mengadakan live trading bersama AMTA. Untuk diketahui, saya kira Pak Angelo sudah menyampaikan perkiraan tanggal-tanggalnya di Gold Member WhatsApp Group. Selanjutnya ingin saya sampaikan juga, nanti kita akan ada sesi hari Rabu itu ya, free webinar untuk para senior dan lansia. Akan tetapi ini bukan hanya untuk senior dan lansia saja,
dapat diikuti juga oleh semua yang berkepentingan atau semua yang menginginkan untuk menyiapkan diri pada suatu waktu menjadi senior untuk dapat belajar bahwa sebenarnya umur itu tidak merupakan masalah untuk bertransaksi di pasar modal. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya selesai di pensiun dari beberapa perusahaan penerbangan pada usia 60 tahun ya. Tapi saya masih bekerja juga di perusahaan penerbangan sebagai salah satu komisarisnya sampai usia 3 tahun yang lalu, berarti sampai usia 72 tahun. Dari mulai 60 tahun sampai umur usia saya sekarang 77 menjelang 77, saya masih melakukan trading. Dan selama kita menguasai ilmunya, menguasai disiplinnya dengan badan yang sehat, jiwa yang sehat, kita pasti dapat melakukan mencari peluang keuntungan di pasar modal. Ada beberapa pertanyaan dari senior-senior, ya, terutama yang sudah pensiun, mungkin memiliki dana, bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan dananya masih di pasar modal. Oleh karena itu, terpanggil oleh ajakan-ajakan tersebut, oleh permintaan-permintaan tersebut, maka kita akan mengadakan pelatihan untuk para senior, ya, maupun bukan senior saja, lansia. Nah, ini tentunya ada persyaratannya. Taruhlah, ini yang ingin trading itu saya kira mereka-mereka yang masih memiliki dana untuk dikembangkan, karena saya sangat menyarankan sebenarnya kalau dana-dananya pas-pasan saja untuk kehidupan sehari-hari, untuk living cost, sebaiknya jangan lakukan. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang memiliki dana berlebih, mungkin beberapa bagian kecilnya dari dana tersebut masih dipakai mencari peluang di pasar modal. Dan kesempatannya masih ada, apalagi sekarang, dengan fluktuasi, dengan teknologi dan lain-lain, dengan adanya fluktuasi, ditambah dengan ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari baik melalui Jikra PIPMI atau melalui lembaga-lembaga pendidikannya, maka trading maupun investasi untuk para senior maupun para lansia itu dimungkinkan. Saya membaca dalam satu literatur bahwa Taipan di Hong Kong, di Cina dan lain-lain, mereka mengisi waktu mengasah otaknya dengan melakukan trading. Hanya yang mereka gunakan adalah hanya sebagian kecil dari dana yang mereka. Jadi jangan lupa nanti tanggal 5 jam 7 malam kita ada sesi free webinar investing di pasar modal untuk para lansia dan senior. Nah, terima kasih kepada semuanya saya ucapkan atas kehadirannya malam ini. Dan mari kita mengadakan foto bersama, saya kira ya, Pak Angelo. Siap, yang always. Mohon dibuka semua semua videonya. Jadi sangat mengharapkan bahwa kita membuka seluruh videonya sehingga kita dapat foto bersama. Nah, bagus sekali. Dari 100, wah luar biasa tuh, banyak yang cantik-cantik, banyak yang ganteng-ganteng, banyak yang tua, banyak yang muda. Baik, silakan Pak Angelo, kita foto bersama. Jadi kita jangan mengharapkan ada fotonya Pak Arya. Tunggu ya, sampai semua keluar. Oke, boleh kita mulai ya. Siap. Ini ada 2 halaman nih saya dapat nih. Berarti 2 kali foto. Siap ya. 1, 2, 1, 2, 3. Iya.
Oke, bentar saya copy dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya copy Oke. lagi. Satu kali lagi ya. Sudah 2 halaman sih, tapi kalau mau lagi boleh. Saya nampang dulu deh. Oke, ya halaman pertama lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Berarti halaman kedua 1 kali lagi dong, biar adil. Ya, oke. Bentar ya, copy dulu. Imelda cantik sekali itu kelihatan. Oke, halaman kedua siap. Toyo. Oh, halaman kedua udah hilang, berarti tadi udah pada ini ya. Ada beberapa tutup, jadi cuma tinggal 1 halaman. Sudah meninggalkan 80 orang. Tadi hampir 200 orang. Makasih semua Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Di share ya, Pak Angel. Pak Angel. Ya, siap.